semua yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Baik Dan luar biasa. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Liling di sini bersama dengan Ibu Guru Emi. Mulai pada sekolah minggu kita pagi ini, kita akan menyanyi sama-sama. Semua yang ada di rumah berdiri ya. Siapkan Alkitabnya, kita menyanyi sama-sama. Kalau kau suka hati. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya ya ya, ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semuanya senang pasti ya jadi anak Tuhan. Oke, kalau begitu semua lipat tangan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikanmu. Bagi kami semua anak-anakmu sepanjang minggu yang lalu, Tuhan telah bersama dan menolong kami semua di dalam beraktivitas, di dalam bersekolah, meskipun sekolah hanya dari rumah saja, tetapi Tuhan telah memberkati kami semua. Dan hari ini kami boleh datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami pagi ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Yesus, amin. Oke ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Guru, kita mau menyanyi dulu. Iya, kita akan menyanyi lagi ya. Bersiap-siap, siapkan Alkitabnya. Dan sebelumnya kita akan menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Semua nyanyi semangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 du 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 du. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 du 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 du. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan. Ibu Guru Emi silakan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti firman-Mu, kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ibu Guru yang akan bercerita, Engkau berkati, sehingga Ibu Guru bercerita seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Amin ya. Oke. Semuanya duduk manis. Ya. Silakan Ibu Guru, kita akan mendengarkan cerita. Ya, shalom semuanya. Aduh, Ibu Guru nggak dengar. Sekali lagi, shalom. Shalom juga dari rumah. Iya. Ya, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah sekolah minggu di pagi yang indah ini, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang hamba Tuhan yang sangat setia, dia sangat baik,
Dia sangat taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang tahu siapa namanya? Dia salah satu hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia seorang bapak yang sangat baik hati. Ayo, siapa yang tahu? Oh, Cio bilang siapa? Paulus. Ya, benar sekali. Namanya seorang Bapak Paulus. Bapak Paulus ini dia adalah seorang hamba Tuhan yang seperti Bu Guru bilang tadi, dia setia, dia baik hati. Dia dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab memberitakan Injil kepada pemimpin-pemimpin di seluruh wilayah di mana dia pergi di zaman dia hidup waktu itu. Nah, Paulus ini suatu ketika dia merindukan untuk kembali ke Yerusalem setelah melakukan 3 misi perjalanan untuk memberitakan Injil. Kerinduannya untuk kembali ke Yerusalem merupakan juga kerinduan yang Tuhan inginkan dia lakukan. Akhirnya Paulus melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Orang-orang di Yerusalem sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Paulus ini. Tetapi suatu ketika ada sekelompok orang yang tidak menyenangi Bapak Paulus ini. Mereka tidak senang Paulus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka menghasut orang banyak untuk memusuhi Paulus ketika Paulus memberitakan Injil di bait Allah. Kemudian mereka menghasut orang banyak. Dia ini musuh kita, Paulus ini musuh kita. Dia memberitakan hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan hukum Taurat kita. Tangkap dia, ayo kita masukkan dalam penjara. Tiba-tiba datanglah kepala pasukan, seorang perwira yang melihat keributan itu. Mereka akhirnya, kepala perwira itu meredakan keributan itu, kemudian membawa Paulus, tetapi Paulus dibawa ke tempat yang sebenarnya juga tidak terlalu bagus. Ya, tempatnya penjara. Penjara sudah pasti sangat tidak bagus. Siapa yang pernah pergi ke penjara? Rey sudah pernah pergi penjara? Kalau Cia? Aduh, ibu guru udah dengar. Oh, ada yang sudah pergi. Ternyata Cinta sudah pernah pergi. Nah, di penjara seperti yang kita tahu, di penjara hidup itu tidak bebas. Kita dikurung. Nah, itulah yang dialami Bapak Paulus. Tetapi suatu ketika malam tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, suara itu berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, ternyata yang bersuara itu adalah suara Tuhan. Seperti gambar yang tangan ibu guru, itu adalah suara Tuhan. Ketika mendengar itu, Paulus sangat bersuka cita. Dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya. Keesokan harinya, Paulus akhirnya dibawa ke mahkamah agama. Di mahkamah agama tidak juga mendapatkan jalan keluar. Justru pemimpin-pemimpin Yahudi juga tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Juga akhirnya menghasut orang banyak
kembali membuat Paulus dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, orang-orang banyak itu kembali datang. Ada sekitar 40 orang lebih. Orang-orang ini berencana untuk membunuh Paulus. Mereka ingin membunuh Paulus karena mereka merasa bahwa Paulus mengusik ketenangan mereka. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan Paulus. Tiba-tiba kemanakan Paulus atau ponakan Paulus yang masih muda mendengar rencana mereka, sekelompok orang ini yang ingin membunuh Paulus. Ketika dia mendengar, ponakannya ini cepat-cepat pergi. Dia cepat-cepat pergi menemui Paulus di penjara dan menceritakan apa yang dia dengarkan kepada Paulus. Ketika mendengar itu, Paulus segera memanggil penjaga. Paulus memanggil penjaga datang, kemudian Paulus memberitahu kepada penjaga, tolong bawa anak muda ini kepada kepala pasukan sang perwira. Ketika anak ini dibawa kepada kepala pasukan, sang perwira itu, kemanakan Paulus atau ponakan Paulus menceritakan apa yang dia ketahui, apa yang dia tahu tentang rencana pembunuhan Paulus. Kemudian sang perwira kepala pasukan itu akhirnya mengambil keputusan untuk membawa Paulus dengan aman ke kota yang lain. Kota itu dipimpin oleh seorang pemimpin, Felix. Nah, ketika Paulus, ini gambar ketika ponakan Paulus menceritakan rencana pembunuhan Paulus kepada kepala pasukan atau kepala prajurit. Dan ketika sudah menceritakan itu, Paulus dibawa kepada pemimpin di kota lain yang dipimpin oleh seorang Felix. Ini dia gambar Paulus yang dibawa kepada pemimpin kota yang dipimpin oleh seorang Felix. Tetapi ketika bertemu dengan pemimpin di kota lain juga tidak memberikan jalan keluar. Tetap saja orang-orang banyak masih memusuhi Paulus. Nah, meskipun seperti itu, Paulus tidak menyerah. Dia tetap mau memberitakan Injil, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, kepada pemimpin di mana dia bepergian. Salah satunya pemimpin di kota di mana dia pergi yang dipimpin oleh seorang Felix. Nah, pemeliharaan Tuhan terbukti nyata dalam kehidupan Paulus lewat pemeliharaan oleh kepala prajurit atau kepala pasukan. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh bantuan ponakan Paulus yang mengetahui tentang rencana pembunuhan Paulus. Akhirnya Paulus tidak jadi dibunuh, meskipun harus menghadapi tantangan, meskipun harus menghadapi kesulitan, tetapi Paulus tetap dipelihara Tuhan, dan Injil kebenaran tentang keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus tetap diberitakan. Nah, dari cerita kita hari ini, kita mau belajar bahwa kita juga anak-anak sekolah minggu, ibu guru juga, kita semua harus
sudah setia menuntun kita untuk terus mengenal dan mengalami Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, siapa hamba-hamba Tuhan yang sudah setia menuntun kita? Ayo, siapa yang tahu? Contohnya siapa? Ya, contohnya itu ibu guru sekolah minggu, pak guru sekolah minggu, ibu pendeta, pak pendeta, orang tua, juga majelis di gereja. Semua itu adalah hamba-hamba Tuhan yang setia menuntun kita untuk terus mengalami dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti ponakan Paulus, kita pun sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus juga menjadi anak-anak yang mau menolong, yang mau mendukung hamba-hamba Tuhan yang sudah setia menuntun kita untuk terus mengenal Tuhan. Nah, sampai sini cerita Ibu Guru. Semoga semua anak-anak sekolah minggu Ibu Guru meskipun harus beribadah di rumah, tetapi tetap mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat cerita-cerita yang selalu Ibu Guru ceritakan. Nah, untuk ayat hafalan kita, ayat hafalan hari ini terambil dalam Efesus. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Efesus 2 ayat 10. Ingat, ayat hafalan kita terambil dalam Efesus 2 ayat 10. Nanti minta tolong mama papanya untuk mengajarkan di rumah ya. Efesus 2 ayat 10. Sedangkan bahan cerita kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11 sampai 25. Minta tolong juga mama papanya supaya diajarkan dibaca bersama-sama di rumah ya. Anak sekolah minggu walaupun di rumah, beribadah di rumah, tetapi harus tetap rajin baca Alkitab. Nah, semoga semua anak sekolah minggu bisa meneladani apa yang sudah Ibu Guru ceritakan, mengikuti contoh dari ponakan Paulus yang dengan setia mau menolong dan mau mendukung hamba-hamba Tuhan yang sudah setia menuntun kita mengenal Tuhan lebih lagi. Sampai di sini cerita Ibu Guru. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, oke. Semua sudah dengar firman Tuhan tentang apa tadi Ibu Guru? Tentang Paulus yang setia melakukan pelayanannya. Nah, tidak Iya. hanya Paulus saja yang bisa melakukan pelayanan. Kita semua anak-anak di rumah juga bisa melakukan pelayanan yang seperti dilakukan oleh Paulus. Ya, kita harus mau membantu hamba-hamba Tuhan yang sudah mengajarkan dan memberitakan tentang firman Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Iya, Oke. betul sekali Ibu Guru Lili. Ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu kita akan kasih masuk di dalam amplop. Dan sebelum persembahan kita akan berdoa syafaat dulu. Oke. Ibu Guru Lili, silakan berdoa. Ya. Oke, semua lipat tangan lagi ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberian Tuhan bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan yang boleh diberitakan oleh Ibu Guru hari ini, mengingatkan kami semua agar kami mau setia melakukan dan menolong orang-orang, terlebih hamba-hamba Tuhan di dalam mereka memberitakan firman Tuhan, agar mereka juga semua selalu bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, dan kami semua yang boleh dilayani oleh hamba-hamba Tuhan juga selalu boleh diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada di rumah. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan jika ada di antara mereka yang tidak dapat mengikuti sekolah minggu,
Oleh karena berbagai aktivitas sekolah yang mereka ikuti, Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka semua. Apa yang mereka boleh lakukan, Tuhan Yesus berkati, sehingga di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah pertumbuhan anak-anak kami yang ada di rumah, mereka tetap ada terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati semua orang tua dari anak-anak kami, di dalam segala tugas tanggung jawab dan aktivitas mereka tiap-tiap hari, di dalam menjaga dan merawat anak-anak mereka. Tuhan selalu boleh berkati mereka juga. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan sekolah minggu kami di tengah-tengah jemaat Orel. Tuhan selalu boleh menolong kami selaku pengasuh-pengasuh yang ada, untuk selalu boleh meluangkan waktu kami juga untuk boleh memberitakan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah sekolah minggu, meskipun anak-anak di rumah dan kami semua ibu guru yang ada di gereja. Tuhan selalu boleh memberi kami kesetiaan sehingga kami selalu boleh meluangkan waktu kami untuk melayani Tuhan melalui pembinaan dan juga melalui sekolah minggu yang boleh kami lakukan tiap-tiap minggu. Di surga, terima kasih. Semua anak-anak yang ada di rumah, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke, persembahannya sudah disiapkan. Kita akan bawa dengan diiringi musik dan nyanyian Aku Bawa, Aku Berikan. Oke. Dan selanjutnya kita akan dan ibu guru akan berdoa. Ya. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dipakai untuk pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saatnya kita akan mengakhiri pada sekolah minggu kita dan kita menyanyi lagi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Dan kini saatnya ibadah kami telah selesai. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah dan ibu guru yang ada di gereja tetap ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Dan sampai ketemu minggu depan.